Shalom, perkenalkan nama saya Kristiana Misrune dari Fakultas Keperawatan. Saya ingin membagikan renungan singkat yang terdapat dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 dengan judul dan kebenaran yang memerdekakan. Ayat 31, lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Judul renungan singkat saya pada saat ini adalah hidup dalam kebenaran yang membebaskan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang terdapat dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 mengingatkan kita bahwa jika kita tetap dalam firman Tuhan, kita adalah murid yang benar. Kita akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Percaya kepada Tuhan adalah awal, tetapi tidak cukup. Kita dipanggil untuk hidup dalam firman Tuhan setiap hari. Iman yang benar bukan hanya diucapkan, tetapi harus terlihat dari tindakan kita. Tetap dalam firman Tuhan berarti kita mau membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap keputusan. Saat menghadapi masalah, bahkan saat kita marah atau takut. Ketika kita hidup dekat dengan firman Tuhan, kita akan semakin mengenal kebenaran. Bukan hanya tahu, tetapi mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Hati kita menjadi peka untuk membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus juga berkata bahwa kita akan mengenal kebenaran. Kebenaran di sini bukan sekedar pengetahuan, tetapi pengalaman hidup bersama Tuhan. Semakin kita dekat dengan firman Tuhan, kita semakin tahu mana yang baik dan mana yang salah. Hati kita menjadi lebih peka terhadap kehendak Tuhan, seperti kita mengenal seorang sahabat karena sering bersama Dia. Demikian juga kita mengenal Tuhan ketika kita dekat dengan firman-Nya. Lalu Yesus berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Inilah janji yang luar biasa. Banyak orang merasa dirinya lebih bebas, tetapi sebenarnya masih terikat oleh kebiasaan buruk, rasa takut, kemarahan, atau rasa bersalah dari masa lalu. Ada juga yang terkait oleh dosa yang terus diulang. Namun, ketika kita hidup dalam firman Tuhan, kita mulai mengalami kebebasan yang sejati. Hati kita menjadi lebih damai. Nah, kebebasan dari Tuhan bukan berarti kita hidup tanpa masalah. Kita tetap menghadapi tantangan, tetapi bedanya kita tidak sendirian. Tuhan berjalan bersama hidup kita, dan hati kita tetap tenang karena dipimpin oleh kebenarannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita untuk tidak berhenti hanya percaya, tapi terus bertumbuh menjadi murid yang sejati, tinggal dalam firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Karena itu, marilah kita lakukan langkah demi langkah yang sederhana, luangkan waktu setiap hari untuk menjaga firman Tuhan, renungkan apa yang Tuhan ajarkan, dan lakukan dalam kehidupan kita. Saat firman Tuhan hidup dalam hidup kita, kita belajar mengampuni saat disakiti, kita belajar jujur dalam segala hal, kita belajar tetap rendah hati dan saat diberkati juga, dan perlahan hidup kita akan berubah. Jika hari ini di antara kita yang masih merasa terikat oleh dosa, jangan putus asa. Datanglah kepada Tuhan, kiranya sanggup membebaskan kita. Nah, jika kita ada yang merasa takut akan masa depan, ingatlah bahwa kebenaran Tuhan menuntun langkah kita. Jika kita merasa bersalah, percayalah bahwa kita dalam Kristus yang adalah pengampunan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebebasan sejati hanya ditemukan dalam kebenaran Tuhan. Marilah kita berkomitmen untuk tetap dalam firman-Nya, mengenal kebenarannya, dan hidup dalam kebebasan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk setiap hari taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai kesimpulan dari renungan singkat saya pada saat ini adalah
adalah hidup dalam kebenaran yang membebaskan bukan hanya tentang percaya kepada Tuhan, tapi tentang tetap tinggal dalam firman-Nya setiap hari. Ketika kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, kita semakin mengenal kebenaran dan mengalami kebebasan yang sejati. Nah, kebenaran Tuhan membebaskan kita dari dosa, rasa takut, dan beban hidup, serta menuntun kita untuk hidup benar di hadapannya. Walaupun kita masih menghadapi tantangan, kita tidak berjalan sendiri, karena Tuhan selalu menyertai kita. Karena itu, marilah kita terus berkomitmen untuk hidup dalam firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, dan menjadikan hidup kita sebagai kesaksian bagi orang lain. Saya bawa dalam nama Yesus, amin.